Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Indikator ya. Hari ini kita akan kembali nge-review indikator terbaik MT4. Jadi buat teman-teman yang lagi cari indikator-indikator terbaik MT4, teman-teman bisa kunjungi channel yang ini ya teman-teman ya. Jadi yang satu itu channel khusus Trading View, nanti yang ini akan menjadi channel khusus MT4 seperti itu. Nah, kemarin saya nggak sempat upload karena banyak indikator yang sedang diuji dan baru satu yang lolos uji coba ya teman-teman ya dari sekian banyak indikator dan akan kita rilis hari ini seperti itu. Dan untuk teman-teman yang masih bingung ya, yang masih bingung cara penggunaan indikator di MT4 ya teman-teman bisa cari aja di googling atau di YouTube lainnya. Karena di sini saya tidak akan menjelaskan lagi gimana cara pemasangan indikatornya dan lain sebagainya. Jadi saya hanya sharing cara open posisi, ya cara menganalisis market dengan menggunakan indikator MT4 yang sudah saya eh, sharing ke teman-teman semua seperti itu ya. Dan untuk settingan di sini udah otomatis, teman-teman nggak usah setting ribet-ribet lagi ya. Jadi nanti teman-teman tinggal download, kemudian pasang di indikator teman-teman di MT4 masing-masing ya. Kemudian pilih indikator yang teman-teman mau gunakan yang mana aja. Kalau misalkan mau digunakan semua boleh ya. Bebas karena di sini saya akan jelaskan satu persatu gimana cara open posisi dengan menggunakan indikator ini. Seperti itu ya. Jadi di sini tuh ada banyak indikator teman-teman jadi satu karena ini sistemnya adalah gabungan ya, gabungan dari keseluruhan indikator kita gunakan di sini untuk mencapai hasil yang sedikit maksimal ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan apa namanya market BTC USD di time frame 15 menit. Jadi kita akan coba menggunakan indikator ini. Kemudian cara open posisinya seperti apa saya akan langsung jelaskan ya. Jadi di sini saya matikan dulu beberapa indikator karena di sini ada beberapa indikator yang memang kita akan gunakan sebenarnya teman-teman ya, akan gunakan. Nah, jadi untuk indikator yang pertama itu teman-teman ya, jadi sebentar saya akan matikan scroll otomatisnya. Nah, jadi untuk indikator yang pertama tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi grafiknya akan berubah warna secara otomatis ya. Nah, untuk warnanya teman-teman bisa sesuaikan nanti ya sesuai dengan nama indikatornya. Kalau di sini PACHA nanti teman-teman tinggal setting-setting aja ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan indikator ini, teman-teman lihat ya, kita di sini memanfaatkan yang namanya momen persilangan. Tapi momen persilangan yang valid itu adalah ketika candle berubah warna. Oke. Kalau warnanya dia menjadi hitam atau abu-abu ya, teman-teman jangan open posisi karena posisi persilangan masih jauh. Kalau misalkan sudah bersilang dan dia seperti ini, dia akan berubah warna candlenya menjadi warna pink. Seperti itu ya. Kalau untuk downtrend. Kalau untuk uptrend, dia berwarna biru awan ya teman-teman. Biru awan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan untuk area-area close ya, misal teman-teman mau open posisi atau TP, ya dia berada di candle yang berwarna coklat seperti ini. Oke, misalkan teman-teman ya, saya akan gambarkan di sini. Oke. Kalau misalkan teman-teman open posisi di area sini, open posisi sell ya, TP-nya adalah ketika candle berubah menjadi warna abu-abu. Kemudian apabila teman-teman open posisi di sebelah sini, ya TP-nya di candle yang ini ya. Kalau teman-teman nggak pasang yang namanya TP dan SL, tapi TP dan SL itu wajib teman-teman ya. Kalau masih belum berubah warnanya, ya seperti ini misalkan ya, udah untuk doji dia naik ya, teman-teman bisa close ya. Kalau misalkan dia terus beruntun seperti ini, ya pokoknya kalau ada konfirmasi doji ya, apalagi diikuti dengan warna candle yang masih berwarna merah atau sudah berubah menjadi warna biru, teman-teman wajib close ya. Biasanya sebelum biru itu dia akan terkonfirmasi berwarna abu-abu ya. Kalau dia nggak lebar, kalau dia apa namanya, kalau dia sempit ya seperti ini, dia akan langsung berubah. Jadi itu untuk satu indikator teman-teman. Baru satu indikator di sini. Ini momen persilangan baru bagian atas. Kemudian
Kalau teman-teman bingung ya menentukan support dan resisten, ya di sini juga sudah otomatis ya, sudah otomatis. Teman-teman tinggal klik yang di sini. Nah, dia akan muncul support dan resisten. Jadi simpel ya, indikator ini tuh banyak kegunaannya, teman-teman bisa gunakan. Jadi dia menggambar dari ujung candle tertinggi ini menjadi area resisten. Jadi ujung candle yang di atas ini, ya saya akan ujung candle yang di atas ini menjadi resisten, kemudian body candle yang di bawah ini menjadi area batasan apa namanya area harga yang ditembus ya. Ini menjadi patokan. Oke, yang disebut dengan supply and demand ya. Supply di atas, demand di bawah. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau open posisi ya sama seperti analisa kita. Kalau marketnya downtrend, ya, kita akan open posisi ketika market masuk ke area trendline di sebelah sini. Yang artinya di sini masih areanya yang ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Ketika candle masuk ke atas sampai sini, teman bisa open posisi sell di sini, SL taruh di sini di batasan SNR ini ya. Gitu ya. Kalau SL-nya, nah ini penting ya teman-teman ya. Ini penting ya. Saya jelasin juga. Kalau misalkan SNR di sini tinggi, ya SNR sini tinggi. Kemudian teman-teman ya, area SL di sini teman-teman mau open posisi di sini ya. Di sini teman-teman open posisi ya. Teman-teman perhatikan ya, ini kan SNR terdekat ya. SNR terdekat ini artinya SNR yang mungkin saja akan ditembus ya, ditembus dulu, turun ya, baru nembus naik lagi. Seperti itu teman-teman ya. Makanya kita harus cari yang namanya SNR kuat sebelumnya. SNR kuat sebelumnya itu yang mana? SNR kuat sebelumnya itu cari yang di bagian-bagian arah sini. Inilah yang kuat. Kenapa? Karena ini masa lampau. Nah, ini yang udah dilewatin teman-teman ya. Jadi semisal gini teman-teman. Di sini ada SNR. SNR pertama. Teman-teman mau open posisi sell di sini. Ya, SL di mana? Di sini kan nggak ada SL nih, tinggi-tinggi semua. Oke, teman-teman pasang SL di sebelah sini, open posisi sell sini ya. Sini kan hampir ditembus nih teman-teman ya. Lihat ya. Ini hampir tembus. SL teman-teman taruh di sini, misalkan 20 sampai 30 pip. Oke, profit sampai sini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk ke area demand di sini, teman-teman open posisi ya. Kita harus lihat area sini, tapi karena nggak kelihatan ya. Jadi kita pakai yang di sini. Sama seperti di sini ya. Ketika teman-teman open posisi buy sampai sini, ya teman-teman mau open posisi sell lagi karena di sini ada batasan ya, misalkan ya. Sebentar ya, saya ulang ya. Oke. Nah, misal sampai sini ya. Nah, sini kan ada batasan nih. Oke. Nah, teman-teman open posisi sell, sini sell, masuk sini. Oke, masuk naik lagi ya, teman-teman mau open posisi sell, ternyata loss di sini ya, tembus sampai sini. Tembus sampai sini, teman-teman. Artinya SNR ini dan ini sudah tidak sudah dilewati atau tidak bisa dijadikan patokan sebagai SNR ya. Nanti akan menjadi support di sini, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ketika market sudah ngebreak area atas ini ya sudah nggak ada resisten lagi di sebelahnya. Sudah dipastikan market ini akan mengejar SNR yang di sebelah sini. Ya. Kalau sudah terbentuk yang namanya SNR di sini, ya teman-teman tinggal tunggu masuk entry di sini. Kalau ngebreak lagi, ya loss di sini, ya ngebreak di sini. Teman-teman ambil posisi sell di sini, kemudian SL-nya taruh di area sini, ada SNR lagi, seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman mau follow the trend, beda ya, trading open posisi scalping pemantulan dengan follow the trend beda teman-teman ya. Kalau follow the trend, dia ngebreak masuk area sini, dia open posisi buy. Ya, sampai dia mengejar area SNR sini, stop TP-nya, seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya gambarnya. Ya teman-teman paham. Jadi ini ya, kayak gini dia teman-teman ya. Kalau SNR ini dan ini sudah ditembus di sini, di candle ini, maka teman-teman tunggu open posisi, jangan open posisi, tunggu dia masuk ke area ini, ya. Open posisi buy, sama kayak marketnya sekarang, open posisi buy. Ya. Buy di sini, ya SL di mana? SL di sini, karena area SNR-nya ini batasan batasan terendahnya dia sebelum masuk ke sini, ya.
Kalau dirasa ini kebesaran, tunggu market turun dulu ya, biar SL teman-teman misalkan 20 pip ya, 20 pips. Ya udah SL-nya biarin dulu di sini 20 pip ya, pasang di sini misalkan buy ya. Tunggu dia masuk di sini, buy limit aja di sini ya. Kalau misalkan masuk ke sini ya, kalau misalkan masuk di sini, nah teman-teman kan udah open posisi ya, tinggal tunggu aja. TP-nya di sebelah sini 20 pip. Kalau misalkan yang lain TP-nya di sini, teman-teman udah di sini udah profit, apalagi tinggal nunggu di sini gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau SNR-nya ketinggian, tunggu dia turun dulu, teman-teman open posisi. Kalau dia naik, udah naik berarti belum rezeki. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, simple. Ini baru satu indikator. Oke, kayak sekarang misalkan ya di BTC, nah ini kan masuk areanya, dan ini menyentuh ini ya. Kita akan coba open posisi ya. Kita akan coba open posisi ya. Kita klik. Saya akan open posisi buy. Sama seperti di sini. Oke. Saya pasang SNR di mana? Di sini ya. TP di mana? Saya ambil TP di sini dulu yang kecil-kecil. Oke. Nah, sambil menjelaskan, di sini tuh ada pengertiannya juga. Saya hilangkan dulu trading. Oke. Nah, di sebelah sini ada pips ya. Yang artinya ya teman-teman kalau floating itu kelihatan di sini berapa pips ya. Tapi beda beda apa namanya? Beda market, beda hitungan pipnya teman-teman. Nah, pasti di sini teman-teman nanya, "Bang, kok ini tinggi sekali SL-nya?" Iya, nggak ada SNR teman-teman di sini ya. Saya cari di sini ini SNR-nya ya. Kalau saya pasang di sini kekecilan teman-teman ya, habis saya kena SL di sini. Kalau saya pasang di sini ini nggak worth it karena takutnya terjadi pemandulan. Lebih baik saya ambil di sini. Kenapa? Karena area SNR terkuatnya ada di sini. Kalau dia membentuk SNR di sini, dia akan mantul naik lagi teman-teman ya. Nah, TP di sini sebenarnya saya bisa lepas sampai di sini. Kenapa? Ya, kalau saya masih ada di depan komputer, saya masih akan lepas TP-nya jauh karena nanti SL-nya yang saya naikin. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, sambil menjelaskan, sambil open posisi, ya. Kemudian di sini ada langsung SNR ya. SNR udah saya jelasin ya. Kalau dia teman-teman bingung menggambar SNR, di sini udah langsung otomatis tergambar SNR. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang di bawah, ya untuk yang di bawah-bawah ini ada RSI. Nah, RSI di sini ya gunanya apa, teman-teman ya? Gunanya seperti biasa teman-teman. Di sini kalau teman-teman melihat RSI kalau dia sudah berada di angka terendah, dia kemungkinan akan reversal ya. Kemungkinan ya teman-teman. Di sini kemungkinan saya garis bawah kemungkinan ada reversal. Kalau dia di atas ya sama akan ada pembalikan seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini RSI, di sini kan ada warna kuning sama warna biru ya, biru biru ini ya, biru awan ya. Kalau misalkan dia berubah warna kuning, itu artinya sudah berubah downtrend. Dia akan mengikuti arah trennya. Kalau dia masih biru, dia akan mengikuti bullish. Ya, seperti itu. Nah, di sini gimana sih caranya untuk menganalisa menggunakan market ini? Nah, kalau teman-teman menggunakan indikator ini, ya kalau nilainya berada di atas overbought ini ya, 60, ya ada cenderung kemungkinan market akan terus naik. Kalau dia di bawah 40, akan cenderung kemungkinan market terus turun ya. Jadi di sini ada dua batasan, di sini ada 40, di sini ada 60. Oke. Jadi kalau di atas 60 kita fokus ambil open posisi buy. Kalau di bawah 60, kalau di bawah nilai 40 kita fokus ambil posisi sell. Sama seperti yang di sini ya. Nih, turun ke bawah, ini kan di bawah 40, open posisi sell, profit sampai sini. Ya. Kemudian di sini ya di atas 60 open posisi buy, ya profit sampai sini. Oke. Simple penggunanya ya, simple banget ya. Nah, ini kan udah kelihatan nih profit. Ini kan kelihatan profit. Oke, red pips. Nah, di sini kelihatan spreadnya juga lengkap di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan aja sesuai dengan analisa. Oke. Nah, next kita akan lanjut lagi ke indikator yang berikutnya. Di sini ada Lucky Off. Ya, Lucky Off di sini teman-teman ya indikator yang memberikan tanda panah seperti ini. Kalau muncul tanda panah ini bisa repaint karena kalau misalkan areanya ditembus kuat, dia akan hilang indikator ini. Indikator ini hanya sebagai pembatas antara area support dan resisten terkuatnya ya. Tadi saya bilang kalau teman-teman open posisi lihat area ini ya. Kalau misalkan mau open posisi sell, sell-nya di sebelah sini.
Ya. Tapi karena di sini masih abu-abu, saya open posisi buy karena seperti tadi di sini di sini sudah di break ya, di area ini udah di break turun ya. Mantul masuk area ini saya open posisi buy karena tadi misalkan saya open posisi sell di sini loss, saya tunggu dia naik masuk ke area ini kita open posisi buy, open posisi pemantulan seperti itu ya. Jadi di sini kalau Lucky On ini dia memberikan sinyal ya. Jadi kalau sinyal arrow ini teman-teman bisa ikuti aja open posisinya, tapi lihat batasannya ya. Kalau misalkan ditembus terus, keep open posisi ya. Nah, seperti ini ya. Ini story-nya dia ya. Memberikan sinyal buy ya. Sini, ya. Dan di mana lagi ya? Oke, di sini sell seperti itu ya. Nah, di sini udah ada areanya otomatis ya. Ini kayak tertingginya. Ya, kalau nggak ditembus dia akan terus turun. Kalau ditembus dia akan terus naik seperti itu ya. Nah, sama kayak gini ya, ini kan turun, ditembus lagi yang di area supportnya, turun, bentuk lagi, turun lagi. Nah, kalau ditembus dia makin kuat trennya teman-teman ya. Apalagi kayak di sini ya, ini dua ini ditembus ya sampai sini, itu lagi sini. Nah, dia akan mengejar yang SNR yang ini, seperti itu. Ya, simple ya teman-teman ya, simple banget ya. Nah, kemudian kita masuk ke area di bawah sini. Area di bawah sini, CCI ya teman-teman bisa gunakan. Kalau dia masih merah, teman-teman bisa teruskan aja open posisi sell. Kalau persilangan sini bisa open posisi sell ya. Tapi di sini saya menggunakan analisa manual, saya open posisi buy, ambil 10 sampai 20 pip. Kalau misalkan ada profit, kita close. Seperti itu ya. Simple ya teman-teman ya. Jadi tampilan indikatornya itu seperti ini. Dan cara open posisinya juga sudah saya jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu aja yang mau saya review hari ini ya. Semoga indikator ini teman-teman bisa gunakan secara bijak ya. Jangan diperjualbelikan. Kalau ada indikator gratis teman-teman pakai, kalau ada indikator premium silahkan teman-teman berlangganan. Saya nggak ada melarang ya. Nggak ada melarang, hanya saja kalau misalkan teman-teman punya modal yang minim ya jangan apa namanya, jangan sewa dulu, jangan pakai premium. Pakai yang gratisan dulu, cari modal dulu ya. Kalau misalkan memang yang gratis masih bisa profit, kenapa harus yang premium? Ya. Jadi kalau misalkan ada yang premium terlalu mahal ya silakan. Nggak ada yang larang teman-teman. Silakan. Ya seperti itu. Oke. Nah, di sini saya udah profit ya, saya udah profit apa ini hitungannya kalau saya nggak pernah main BTC teman-teman ya. Nggak pernah pakai market BTC ini hitungannya 6.000 pips ya, 6.000 pips paling nggak cuma 40 pip nih teman-teman ya. Tuh. Saya juga nggak mau ngeliatin apa namanya trade history ya teman-teman ya karena ada saldonya di sana. Jadi, kelihatan saldonya teman-teman jadi hilang ini nanti ya. Saldonya kecil teman-teman ya. Jalan yang kemarin ya saya pindahin ke MT4 karena indikator di MT4 tuh jauh lebih banyak ininya teman-teman ya ketimbang MT5 ya. Karena MT5 itu kan baru, cuman memang fiturnya dia lebih canggih, lebih bagus teman-teman. Oke. Mungkin itu aja yang mau saya review hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya kalau misalkan tembus 20 like ya 20 like maka saya akan bagikan indikatornya di grup Telegram. Kalau nggak tembus-tembus ya nggak akan saya bagikan teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam profit. Bye-bye.